saya Alfira Gisa. Di sini kami akan membahas tentang kehidupan di saat berbicara di depan banyak orang. Gimana sih cara mengatasinya? Gimana sih saat kita berdiri di depan banyak orang itu agar nggak gugup? Seperti persiapan yang matang atau menguasai salah satu penyebab kegugupan adalah yang ketidakpastian tentang apa yang akan dibicarakan dan mempersiapkan materi sebaik mungkin. Anda akan merasa lebih menguasai poin-poin kunci, bukan sekedar menghafal kata-kata. Bisa latihan dan pengalaman, seperti pelatih berbicara di depan umum atau bersama teman-teman dan berbicara bersama keluarga. Menurut Anda, cara beratasi percakapan di depan banyak orang itu Menghadapi situasi persiapan ini, cara mempersiapkan Anda demikian. Pastikan Anda siap dan memahami apa yang akan dibicarakan. Jadi kita harus memahami materi-materi dulu ya. Kalau menurut Maira gimana? Nah, kalau menurut saya itu ada teknik pernapasan. Bernapas dalam kegugupan sering menyebabkan napas semakin pendek dan cepat, yang membuat tubuh menjadi lebih tegang. Teknik pernapasan dapat membantu menenangkan sistem saraf. Cobalah untuk menarik napas dalam melalui hidung, tahan sejenak, dan hembuskan perlahan. Lakukan ini beberapa kali sebelum tampil. Pernapasan perut, fokus pada pernapasan perut bukan dada. Untuk menenangkan diri, ini membantu mengurangi kecemasan dan memberikan perasaan kendali. Ada hal yang lain lagi, Maira? Ada, misalkan kayak primer saraf fokus pada pesan dan diri sendiri. Nah, pikirkan audiens, alihkan perhatian dari diri sendiri dan fokus pada pesan yang ingin Anda sampaikan. Ingatlah bahwa audiens datang untuk menerima informasi, bukan untuk menilai Anda. Ini bisa membantu Anda merasa lebih tenang. Koneksi dengan audiens, cobalah membangun hubungan dengan audiens, meskipun hanya dengan kontak mata, dengan senyuman. Ini akan membuat Anda merasa lebih terhubung dan mengurangi perasaan terasing Anda. Iya, Maira. Ya. Nah, kalau menurut Nabila gimana? Maira, kita bisa mulai dengan hal kecil. Pertama kali bisa kita mulai dengan berbicara dengan orang kecil atau orang kita. Dengan berbicara di depan teman atau kelompok kecil, percaya diri. Nah, setelah itu tingkatkan secara bertahap ke audiens yang lebih besar. Jadi dimulai dari teman-teman kita dulu nih. Dari situ kan bakal muncul nih kepercayaan diri kita. Baru pula kita mulai dengan audiens lainnya. Nah, kita kan dari
Kalau menurut aku itu kita kalau sedang berbicara di depan orang banyak itu kita jangan takut salah dengan apa yang kita bicarakan. Kita percaya diri aja dulu dengan apa yang kita bicara itu betul atas kayak pengalaman kita gitu kan. Kayak kita lagi kumpul sama kawan tuh, kita lagi nyeritain pengalaman kita, betul pengetahuan kita. Nah itu kita pas lagi membicarakannya atau menceritakannya itu kita harus percaya diri kalau yang kita bilang itu benar, sehingga mereka kayak percaya gitu sama kita. Terus juga pentingnya nggak takut sama kesalahan itu bisa jadi pelajaran untuk kita gitu kan, kayak kesalahan-kesalahan misalnya yang terjadi gitu kan. Terus juga meningkatkan kemampuan adaptasi kita terhadap lingkungan di depan orang banyak, teman-teman gitu. Terus juga mendorong sikap positif yang lebih baik. Itu apa lagi? Ada nih, kita tuh sebelum berbicara di depan orang banyak itu kan keseringan gugup ya, kita kayak harus melakukan relaksasi itu dengan kayak misalnya kita menarik nafas dalam, terus juga relaksasi otot kayak seperti gerakan-gerakan kecil kayak berjalan atau menggerakkan tangan gitu kan. Terus juga pengaturan pikiran kita yang positif gitu, sehingga kita bisa tidak gugup berbicara di depan orang banyak. Nah, sepertinya ada nih satu lagi, mengenali dan mengelola kecemasan. Nah, jadi setelah kita berbicara nih di depan orang banyak atau di depan teman-teman kita itu, kita harus mengevaluasi diri kita tuh seperti tadi, udah apa yang benar, udah apa yang salah. Misalnya apa yang benar sudah bagus, nanti yang salah itu kita perbaiki biar di kedepannya itu kita jadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Ini di awal biasanya informasi dulu teman Alvira itu ada yang memberikan masukan kepada Alvira, apakah bisa diterima atau gimana tuh? Nah itu bisa diterima ya, karena kan kita juga butuh butuh kayak masukan dari teman, terus juga dari orang lain, karena kan yang melihat diri kita bukan hanya diri kita, kayak orang lain juga melihat kita gitu kan. Jadi itu sangat penting juga itu sih Nabila ya, untuk teman-teman itu juga penting. Nah, jadi dari kita kumpul-kumpul seperti ini nih, kita dapat banyak pengetahuan ya, yang tadi ini kita nggak tahu itu jadi tahu. Ya ternyata kan kita kumpul ini ada manfaatnya juga. Bukan sekedar kumpul-kumpul aja ya kan. Iya. Terus juga kan kita jadi tahu tuh gimana kehidupan kan, dari yang Nabila tahu ya tadi cuma beberapa, jadi tahu lebih banyak lagi dari Alvira, dari Maira, dari Aulia. Ternyata kan presentasi di depan itu ada mimpinya, kebanyakan punya. Iya. Apa yang bisa kita besok udah ya, bisa kita berhadapan di depan orang itu kita jadi lebih pede, punya banyak wawasan gitu. Terutama kita udah punya pengalaman di saat kuliah. Berarti presentasi itu melatih diri kita lah ya, untuk percaya diri gitu lah ya kan, untuk kita menghadapi kehidupan kita tadi tuh lah ya kan. Dimulai dari hal yang kecil ya kan Jessy. Iya. Ternyata kita kumpul-kumpul kayak gini pun udah bisa mengubah diri kita yang tadi gugup jadi tidak gugup ya. Lebih pede aja ya. Yang penting kita latih dari sekarang. Iya. Jadi jangan kuliah kayak pulang, jangan Iya. masuk kayak kuliah pulang. Berarti kita juga penting ya yang namanya membangun relasi dengan orang-orang lain. Iya. Tidak dengan sekelompok kecil aja, namun bisa juga kita berarti mengikuti organisasi itu juga bisa kali ya melatih kehidupan kita itu. Ya bisa. Organisasi kan bisa dapat kita pengalaman, bisa kita menambah wawasan lebih luas. Terus itu kan kalau organisasi itu kebanyakan yang tampil di depan, Iya. bicara di depan. Jadi itu sangat melatih diri kita lah ya. Karena kan misalnya kita sudah dewasa besok, bisa kita beradaptasi dengan masyarakat atau sekelompok di sekitar kita kan tumbuh di bicara di depan. Jadi kita kayak lebih pede aja gitu. Masa kita kan yang didikan, Iya. masa yang kayak punya kuliah gitu. Jadi daripada orang yang lulusan SMA kita lebih didengar. Kenapa? Karena kita activity. Iya, benar. Jadi ada lain dari Aulia atau Alvira? Udah cukup sih.
lagi ya. Kita mau berubah jadi yang lebih baik Biar lagi. kedepannya lebih baik. Iya. Karena ilmu komunikasi ini sangat penting yang akan kita gunakan sehari-hari. Iya. Juga di masyarakat yang akan datang nanti pastinya kan kita setelah kuliah kan kita bakal hadapi yang namanya dunia pekerjaan. Kalau Iya. kita nggak ada basic komunikasi itu susah banget. Iya sih. Bener. Apalagi komunikasi secara lisan. Ya benar. Komunikasi itu sangat penting ya guys. Jadi jangan lupa untuk berkomunikasi, oke? Dan jangan pernah takut untuk berkomunikasi Dengan dan, siapapun dan dimanapun. dan jangan pernah takut untuk mengeluarkan pendapat dan argumen kita. Benar sekali, pendapatnya keluarin, masalah didengerin atau enggak bodoh Iya. amat. Benar. Kalau selagi menurut kita itu benar, ya kenapa kita harus takut untuk mengeluarkan Iya, pendapat harus itu? diungkapkan. Karena menurut Nabila ya dari kayak gitu juga bisa melatih kehidupan kita, bisa melatih komunikasi kita. Jadi kita jadi lebih berani lagi. Yang penting komunikasi kita hal yang positif bukan yang negatif. Jangan misalkan hal yang enggak senonoh gitu. Benar. Apalagi kalau itu tentang kayak wawasan atau pendidikan itu bagus banget sih. Bagus banget. Banget. Jadi sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.